Sudah terlihat? Sudah, cuma ada kotak di tengah-tengahnya yang menghalangi kalau di saya. Saya kan menggunakan HP ini. Nggak tahu coba di Bu Ira gimana Bu Ira? Bu Ira bisa terlihat? Nah, kotaknya bergeser ini. Udah. Sekarang kelihatan Pak Rizal. Sudah? Bisa dimulai, Udah. Ibu-ibu? Bu, coba Bu Ira sudah suaranya gimana? Pak Rizal? Bu Bu Ira Ira? belum ada suara ya? Bu Ira? Oh ya udah, Pak Rizal gini aja. Bu Ira kan moderator. Ya. Nanti saya buka. Bu Ira ada? Apa? Bu Ira sudah hadir? Bentar, saya cek lagi. Tadi Coba Bu Ira sudah suaranya hadir. mana? Dites dulu. Itu mic-nya sudah ada sih, mic-nya sudah biru. Bu Ira sudah hadir, Bu Sugiyarti, Bu Ade Irma sudah hadir semua. Bu Ira bisa mendengar? Bu Ira? Coba Pak Rizal di telepon aja pakai itu telepon biasa mungkin. Takutnya ada trouble. Terima kasih kepada Ibu Aditma yang sudah hadir, juga Bu Sherly. Ini adalah sesi satu-satunya di hari ini. Semoga lancar, Pak Rizal, untuk yang Amin. terutama untuk perekaman. Sudah Bu Sherly, Bu Ira, Pak Rizal. Riza, gitu aja Pak. Riza, Kenapa? Halo? saya menghandle untuk yang moderator di awal. Jadi setelah saya buka sebagai host, kemudian saya hantarkan untuk ke sesi. Jadi saya sebagai moderator di awal pembicaraan ini. Nah selanjutnya adalah nanti saya coba hubungi Bu Ira, mungkin bisa menggunakan HP setelah ini ya, karena ini sudah lewat 2 menit ini ya. Kita mulai aja Pak Rizal ya. Iya, bisa aja Bu. Langsung aja ya Bu dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma sholli. Terima kasih kepada Ibu Ade Irma, Bu Sherly dan Bu Sugi yang sudah hadiri yang berpartisipasi dari oleh Pak Rizal. Pak Rizal akan membawakan tentang materi konseling. Ini sudah pernah diaudienkan, sudah pernah disajikan, hanya ada hambatan untuk rekodnya. Jadi sekarang ini hanya akan Pak Rizal. Oke, terima kasih Bu Yati Mariani sebagai host. Izinkan saya, ibu-ibu semua, pada sore hari ini saya ingin memaparkan materi tentang teknik relaksasi dalam konseling. Sebelumnya saya tes dulu apakah suara saya terdengar sama ibu-ibu. Terdengar atau tidak? Halo?
Halo? Kedengeran Pak, jelas. Oke. Jelas Pak Ridwan. Saya lagi mengalami masalah nggak bisa ini upload lagi, share konten. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua, dan selamat bergabung pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya Muhammad Rizal Al-Hakim ingin menyampaikan materi tentang teknik relaksasi dalam konseling. Nah, dalam tubuh manusia itu terdapat 620 otot skeletal. Nah, ini saling berkaitan, ikatan serabut paralel, slim filamel. Tubuh manusia, nah slim filamel ini diubah dan bekerja sebagai tenaga. Nah, otot-otot berkontraksi, kemudian menjadi glikogen. Glikogen ini dipecah menjadi dua. Yang satu menjadi tenaga, yang satu menjadi asam laktat. Nah, ini kalau terus-menerus menimbulkan kelelahan. Tubuh manusia, nah kelelahan tadi menimbulkan rasa sakit. Mulai dari wajah, leher, bahu, tangan, punggung, paha. Nah, ini biasanya kalau sudah bebannya terlalu ini tegang, mungkin bisa wajahnya bisa capek, mulai dari wajah, bahu, punggung. Oke, selanjutnya diperlukan relaksasi sel otot polos nih. Relaksasi sel otot polos itu meliputi ujung saraf parasimpatis. Ini ujung saraf simpatis. Asetilkolin. Nah, ini saling berkaitan ya, ibu-ibu. Terus selanjutnya, andaikan tak bisa menjadi matahari yang menerangi seluruh permukaan bumi ini, jadilah kunang-kunang sekecil pun jadilah. 1000 kunang-kunang yang mungkin tak bisa menerangi bumi, tetapi bisa memberikan sedikit cahaya bagi kegelapan. Mungkin kita nggak mungkin bisa ini, bisa barangkali hari ini bisa memberikan pencerahan sedikit ilmu yang bisa yang saya dapatkan selama entah itu perkuliahan, entah itu pengalaman saya sendiri. Nah, ini teknik relaksasi ini bisa efektif. Nah, ini ekspresi, macam-macam ekspresi ketika orang berharap, mulai berharap, anak-anak mulai entah itu berharap mainan, makanan yang menyenangkan, ekspresi orang ketakutan, ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi malu, ekspresi kesepian, cemburu, menyesal. Teknik penenangan atau relaksasi. Kalau dalam konseling itu relaksasi membuat tubuh kita menjadi tentram. Teknik yang berguna untuk membantu klien atau seseorang dalam keadaan tegang, cemas, gelisah, atau ketakutan. Tegang dalam arti ini tegangnya bukan hanya otot saja ya, ibu-ibu. Bisa jadi tegang karena menghadapi sesuatu, misalnya ujian. Cemas juga bisa, gelisah atau ketakutan. Ketakutan ini macam-macam. Ketakutan entah itu hewan, entah itu benda yang tiap hari kita biasanya reaksi fobia. Fobia itu ketakutan benda yang tidak normal. Relaksasi. Nah, ini sasarannya otot-otot menjadi kendor dan mental menjadi sehat. Nah, ini tujuannya ini kepada
eh, fisik, ke fisik sama psikologinya. Terutama berguna untuk membantu individu secara biologis mudah stres dan akan mengakibatkan ketegangan mental. Caranya, klien diminta untuk mengambil posisi yang nyaman dengan instruksi konselor. Konselor ini yang biasanya dikombinasi dengan teknik imajiner yang menyenangkan. Nah, konselor ini adalah orang yang ahli di bidangnya, sesuai bidangnya. Nah, kalau yang S1 biasanya menempuh pendidikan S1 BK. Biasanya ditambah lagi program PPK, program pendidikan konseling. Nah, itu 1 tahun ketika lulus S1 biasanya, nah ini seorang ini biasanya berhak, namanya ini konselor. Nah, dikombinasikan dengan teknik imajiner, membayangkan benda-benda ataupun gambar dalam visualisasi. Nah, relaksasi ini bisa dicapai dengan mengendurkan urat-urat seluruh bagian badan secara berangsur-angsur sehingga tidak ada lagi bagian yang kejang atau kaku. Nah, ini fungsinya ini supaya rileks, ototnya ini tidak tegang sama sekali. Biasanya kaku sekali. Kaku ini ada reaksi cemas. Mengurangi gejala stres dan membantu seseorang untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik, terutama jika memiliki penyakit tertentu. Dapat dilakukan dengan mudah untuk membantu mengatasi stres sehari-hari. Konseli ini siapa? Konseli ini adalah pasien. Kalau dalam dunia kedokteran itu ada dokter sama pasien. Kalau dalam psikologi itu, dalam bimbingan konseling itu, konseli itu ya pasiennya atau kliennya. Sama saja, klien yang ingin dibantu. Nah, orang-orang ini siapa? Orang yang tegang menghadapi ujian saat wawancara kerja, wawancara mengambil beasiswa, rapat keputusan penting. Nah, ini ekspresi gelisah, mengalami kekecewaan, keletihan jasmania. Keletihan jasmania biasanya capek sekali, mulai dari aktivitas harian yang padat, sibuk, hingga menimbulkan keletihan pada dan kesakitan, biasanya pada punggung, biasanya pada pinggang. Nah, fungsi relaksasi menghindari reaksi yang berlebihan karena stres. Nah, stres ini biasanya banyak sekali macamnya, mulai dari kegiatan sehari-hari, mungkin dalam menuju perkantor atau sekolah, entah itu mengajar. Biasanya kita terhalang sesuatu, misalnya macet. Nah, itu sudah mengalami stres. Menurunnya hipertensi, sakit kepala, insomnia. Hipertensi ini tekanan darah tinggi. Sakit kepala biasanya, aduh kepalanya pusing sekali, mungkin perlu istirahat sebentar. Insomnia, sulit tidur, mengurangi tingkat kecemasan, mengontrol antisipasi anxiety dalam situasi tertentu. Nah, biasanya ujian sekolah, ujian CPNS, ujian apapun itu, wawancara kerja dan sebagainya, meningkatkan penampilan kerja, fisik, sosial. Nah, ini adanya rasa percaya diri, mengatasi kelelahan karena aktivitas fisik dan mental. Biasanya kalau aktivitas fisiknya udah berat, biasanya udah kelelahan. Kalau sudah kelelahan, biasanya langsung, kalau enggak fisiknya, aduh udah kenapa ya gitu. Meningkatkan kesadaran fisiologis individu, mempercepat penyembuhan pasca operasi, meningkatkan harga diri, keyakinan diri sebagai hasil kontrol terhadap stres, meningkatkan hubungan interpersonal, antar individu, antar kelompok, ataupun antar komunitas. Nah, ini mekanisme relaksasi dalam mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, mengurangi sakit kronis. Nah, ini mungkin dilihat dulu ya. Kalau mengurangi sakit kronis ini, kalau sakitnya ini perlu latihan yang ekstra keras. Habis itu perlu konsistensi, perlu komitmen. Kalau tidak, bisa membuat rujukan pada
dokter atau ahli yang lebih kompeten. Meningkatkan aliran darah ke otot utama. Biasanya kalau udah kita aktivitas fisik saja, biasanya aliran darah sudah lancar. Jadi ngantuk ataupun biasanya kurang bersemangat bisa bergairah kembali. Menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, meningkatkan percaya diri, mengurangi kemarahan dan frustasi. Macam-macam relaksasi. Nah, relaksasi sederhana, relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera, relaksasi fisik, relaksasi psikis. Nah, berikut ini ada beberapa relaksasi ya, yang paling sederhana mungkin mendengarkan musik. Biasanya saya juga melakukannya, berhenti sejenak. Mungkin kalau aktivitasnya padat, kita selonjoran terlebih dahulu. Kalau enggak, kita tiduran sebentar. Nah, ini dari aktivitas utama tersebut. Minum teh hangat, biasanya kalau nggak pagi, berarti kita bisa fresh kembali. Bernapas dalam, ini inhaler, exhaler. Bernapas dalam-dalam. Imagery ini menggunakan visualisasi. Mediasi ini berdiam diri, kalau enggak biasanya zikir, perbanyak zikir. Kalau enggak, kalau dalam keislaman biasanya zikir lebih biasanya di dalam masjid, itu apa namanya, zoga. Yang suka zoga biasanya bisa jadi alternatif. Nah, ini berikut relaksasi sederhana. Ini mendengarkan musik, saya juga pernah melakukannya. Yoga juga pernah beberapa kali. Ini bernapas dalam atau inhaler, exhaler. Ini biasanya saya juga sering melakukan. Ini juga saya sering. Ini mungkin kurang begitu. Teknik pendekatan mindfulness. Nah, ini tekniknya ada beberapa, 3 macam. Teknik visualisasi imagery, teknik deep breathing, teknik progressive muscle relaxation training. Nah, ini kalau visual ini biasanya kepada visualisasi, entah itu gambar, entah itu video, audio. Nah, itu pendekatannya. Kalau teknik deep breathing ini teknik pernapasan dalam-dalam, tadi kayak inhaler, exhaler. Selanjutnya adalah teknik progressive muscle relaxation training. Nah, ini kali ini saya yang akan jelaskan tentang teknik PMRT, lebih ke fisik. Otot tidak dapat rileks dan tegang secara bersamaan. Dengan mengidentifikasi bagaimana otot-otot terasa ketika ditegangkan dan ketika dikendurkan, seseorang dapat belajar untuk rileks sehingga mengurangi stres. Cara pengimplementasikan teknik PMRT. Nah, ini biasanya bisa dicoba buat ibu-ibu di rumah. Mungkin ada ruangan yang kecil, ukuran nggak perlu luas-luas, mungkin perlu ada, yang penting bebas dari gangguan. Bisa dicoba nanti. Klien atau konseli menempatkan diri pada tempat yang nyaman. Nah, ini posisi nyaman ini seseorang beda-beda. Ada yang bisa sambil agak selonjoran, ada yang sambil pakai AC, atau enggak biasanya sambil mendengarkan musik. Kalau enggak, nyari tempat spot yang kira-kira yang paling nyaman, yaitu berbaring, bersandar. Setiap sesi berlangsung sekitar 15-20 menit di area bercahaya redup. Kenapa di daerah cahaya redup? Supaya kita konsentrasinya penuh dan tidak terganggu terhadap cahaya-cahaya yang terlalu terang. Rata-rata 6 atau 7 sesi PMRT cukup untuk mendapatkan efek positif untuk mengurangi stres seseorang. Nah, ini berikut panduannya. Duduklah di kursi dengan tenang. Nah, kursinya harus nyaman, bisa saja sambil sandaran. Kerutkan mukamu sehingga tegang. Dikerutkan. Bisa ekspresinya bisa dikerutkan. Tahan sampai 5-10 detik. Kemudian kendurkan otot itu selama 30 detik.
3. Tegangkan lengan, tahan selama 5-10 detik. Seperti gambar di sebelah sini. Di depan. Kemudian dikendurkan otot itu selama 30 detik. Relaksasi otot progresif. Nah, ini tegangkan bahu dan tahan selama 5 menit sampai 10 detik. Kemudian kendurkan otot itu selama 30 detik. Tegangkan otot jari kaki, tahan selama 5-10 detik, kemudian kendurkan otot itu selama 30 detik. Nah, terakhir, tarik napas, tahan, lalu keluarkan. Bisa dihitung mungkin 5 atau 7 kali. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Terima kasih dan selamat berlatih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Ira. Bu Ira. Tadi Bu Ira lagi ada kesulitan di laptopnya panas, tapi dia udah bisa gabung katanya. Coba Bu Ira. Nah, Pak Taufik, Ira coba cek mic-nya deh. Pak Taufik, Pak Rizal, coba dicek mic-nya Bu Ira. Bu Ira. Bu Ira, halo. Bisa mendengar Bu Ira? Bu Ira. Ya, makanya kalau itu tuh di kanan. Dia nggak ada. Tadi memang hak laptop. Untuk rekodnya Pak Taufik, kita mulai saja dengan Taufik, kita mulai saja ya dengan tanya jawab. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan dibuat kesempatan untuk kita diskusi tentang konseling ini. Sambil menunggu pertanyaan Pak Taufik, mungkin ada yang bisa sharing tentang pengalamannya atau yang ingin bertanya, saya persilakan Bapak Ibu. Ya, ini tentang mana siswa kita yang ternyata dia nggak trauma. Za sambil menunggu, mungkin begini, yang punya trauma, itu bagaimana? Halo, putus-putus. Halo, Bu Yati mendengar? Halo. Ibu lain, Bu Ser. Bu Sherly, Bu Ade Irma, Bu Sugi, saya persilakan. Riza, dengar suara saya? Mendengar Bu.
Pak Rizal, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu, kedengaran. Ini mungkin Pak Rizal sambil menunggu pertanyaan yang lain, bagaimana apabila rumah karena broken home, kemudian cara pendekatannya bagi seorang wali kelas, gimana? Boleh diulang lagi, Bu? Silakan Pak Rizal. Halo, halo. Ya, anak yang punya ya, traumatik, Pak. Tapi sebelumnya ini di kelas berapa, Bu? Ini murid Ibu atau bagaimana? Dia masih SD. Pak. Dia masih SD. Jadi saya itu punya tetangga, ya masih punya baik, dia kembali hidupnya dengan materinya. Ini paling BK. Terus BK. Karena cara mengatasinya. Riza, bisa dengar suara saya? Putus-putus, Bu. Halo. Tadi sempat. Oke, sekarang coba yang lain aja deh. Ya, Pak? Tadi sempat mendengar kalau di lingkungan Ibu, kalau nggak salah ya, Bu, itu ada anak yang mengalami trauma. Benar? Benar seperti itu? Betul, seperti itu. Betul. Terus bagaimana penanganannya bagi seorang wali kelas terhadap anak tersebut? Tapi sebelumnya sama Ibu sudah ada tindakan atau perlakuan apa? Kalau boleh saya tahu. Ya justru itu, kalau wali kelas tersebut kan terbatas, dia hanya cuman dia lebih apa ya, kaku, lebih ini karena itu dianggap sebagai kehidupan pribadi. Saya juga punya murid, Bu, di SD kalau nggak salah. Bukan murid sih, mungkin dia dari pindahan dari SD negeri, awalnya seperti itu. Ini sharing pengalaman saja ya, Bu. Jadi sebelumnya itu anak tersebut emang kalau di SD itu jarang nulis, pokoknya nggak mau apapun deh. Jadi kayak bikin onar aja gitu. Habis itu dikeluarkan lah, dia pindah di sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta ini dia tipikal emang anak yang aktif sekali kan, aktif sekali. Dan pada saat itu emang pada saat awal-awal penyesuaian itu anaknya emang nggak mau ngapa-ngapain, nulis pun dia kayak mengalami trauma. Dia itu ada suatu kejadian dia megang pensil pun dia menangis. Nah, saat itu saya pengen mengeluarkan emosinya apa yang dia alami pada saat itu. Saya gali, saya melakukan rekonstruksi kognitifnya, mulai cerita-cerita apa yang dilakukan sama anak tersebut atau guru-guru yang dilakukan di SD. SD yang saya nggak mau nyebutin itu SD apa, tapi yang itu anak tersebut ketika mau menulis dia mengalami nggak mau, habis gitu menolak, terus dia menulis pun dia nggak mau sama sekali. Nah, saya pendekatannya ya mungkin lebih banyak bercerita bagaimana itu alur ketika kita belokkan, dalam arti itu memberi semangat yang berbeda. Awalnya mereka benci sama menulis, benci gurunya, kita boleh ubah pola pikirnya, bagaimana kalau kita tunjukkan prestasi yang lebih baik. Halo? Mendengar, Ibu? Jelas sudah kedengaran? Ya, oke, jelas. Baik, kepada Bapak Ibu, ada yang
Ada yang bisa menambahkan atau ini Bu Ira kayaknya udah masuk ya, coba. Naik saya coba sampai 3 kali baru bisa masuk lagi. Iya, bagus, nggak apa-apa. Silakan Bu Ira dilanjut. Terima kasih Pak Zal yang tadi sudah memaparkan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan lagi. Atau bisa menuliskannya di room chat, ya nanti bisa saya baca. Atau Bapak Ibu bisa sharing pengalamannya ketika di SD atau di SMP atau SMA, atau punya tetangga atau punya sahabat atau punya rekan yang kira-kira bisa di sharing pengalamannya. Atau Bu Ira mungkin punya, mumpung bisa masuk Bu Ira, mungkin Bu Ira punya kisah juga di sekolahnya. Bu Sherly, dipersilakan. Bu Sugi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman khusus atau punya pengalaman atau pengalaman pribadi, entah itu pengalaman dari rekan kerja, peserta didik, mungkin murid atau rekan guru, atau mungkin dari saudara terdekat atau tetangga, mungkin bisa di sharing, di berbagi. Saya lebih suka berdiskusi sama berbagi pengalaman saja. Mungkin Bu Yeti ada pengalaman khusus, atau Bu Ira? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dan sukses. Halo, bisa mendengar suara saya Pak Rizal? Terdengar suara saya Pak Rizal? Halo? Terdengar, halo, terdengar. Halo? Terdengar, iya terdengar. Oke. Iya Pak Rizal. Tadi itu saya, tapi saya interest karena kebetulan saya juga guru BK Pak Rizal. Oh iya Jadi Bu. kita punya background ya yang sama ya. Ini sih sedikit sharing aja ya Pak Rizal, bagaimana saya menjalani peran saya sebagai guru BK di SMP. Di SMP. Iya di SMP. Jadi kalau di SMP kasus anak-anak itu kadang kan tidak semua anak datang ke kita untuk berniat menyelesaikan masalahnya atau case-nya, apapun itu gitu, katakanlah yang traumatis atau yang apa, itu tidak semua anak datang dengan sukarela kemudian Bu saya pengen sembuh dari ini, tuh bisa dikatakan jarang. Tapi yang yang sering terjadi adalah kita guru BK yang menemukan case-nya mereka gitu. Jadi ini mas sekedar sharing aja ya, ketika menjalani itu ternyata kan berbeda sekali antara orang yang anak-anak yang ingin sembuh dengan anak-anak yang udah ketahuan baru dipanggil gitu, terus kemudian kita sampaikan begini. Jadi hampir ada penolakan. Meskipun kita juga tidak bisa 100% bahwa menolak, enggak lah, ada juga anak-anak yang mau mendengarkan atau artinya mau mencoba merubah dirinya. Dan saya yang pernah dapat kasus anak tersebut anak lesbian ya, Lesbian itu kelas berapa Bu? Dia kelas 9. Oh kelas 9. Tapi ini sudah sekitar 7 tahun yang lampau atau 8 tahun yang lalu lah ya.
beberapa tahun yang lalu. Dia lesbian, kemudian ya konseling sama saya. Kan kalau kayak begitu cukup berat ya Pak Rizal. Iya. Artinya menggali dan menemukan bahwa dia adalah seorang lesbi saja itu perlu konseling sampai beberapa kali. Tapi pada akhirnya kekuatan kita tidak besar dengan pengaruh lingkungannya. Jadi anak itu akhirnya konselingnya belum selesai, tapi sudah sering kembali lagi, maksudnya sering balik lagi lah gitu, dan keburu lulus juga gitu ya. Nah, mungkin saya juga sekedar bertanya juga pada Pak Rizal, ini bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan gas tersebut, artinya anak-anak yang datang ke kitanya bukan karena keikhlasan tapi karena ketahuan gitu loh. Nah, ini pendekatan seperti apa mungkin yang bisa pada Pak Rizal, yang kalau kayak begitu kan biasanya anak tuh banget susah banget di koreknya. Nah, kalau kayak begini seperti ini mana menurut Pak Rizal? Ya itu saja sih Pak Rizal. Iya, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaannya mungkin melenceng ya Bu dari materi, mohon maaf. Mungkin ini sharing aja. Ini kan teknik relaksasi. Jadi kalau dari hubungannya mungkin jauh sekali ya. Kan kalau dari kasusnya itu kan anaknya kan emang gimana sih anak supaya kita nyaman datang pada kita. Ya kita buat mindset guru BK jangan yang galak, polisi sekolah. Emang masih banyak yang ditemui di lapangan memang seperti itu. Emang mindsetnya anak-anak, orang yang masuk BK adalah orang yang bermasalah, makanya seperti itu. Jadi orang juga enggan ataupun siswa juga enggan masuk sekolah gitu, apalagi udah ketemu aja bukan ngangenin, apalagi nyaman, dibikin nyaman. Jadi anak-anak atau siswa atau murid mungkin jadi sedikit ketakutan gitu ya. Mungkin kita rubah mindset kita terlebih dahulu, kita perbaiki diri kita, apakah benar atau niat kita sungguh-sungguh atau tulus, itu bisa berpengaruh juga. Meskipun anak itu nggak ada, ketika kita datengin, kita merasa anak tersebut dibikin nyaman, meskipun anak tersebut nggak dipanggil sekalipun dia juga merasa nyaman saja, karena kita sudah merubah mindset. Guru BK atau konseling dari beberapa yang saya temui emang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, Bu Ade bisa menambahkan atau sharing pengalamannya. Bu Ade Irma bisa mendengar? Iya Pak Rizal, ya terima kasih atas sharingnya tadi ya. Masih kita juga di sekolah sudah mencoba itu Pak Rizal. Mudah-mudahan kedepannya kalau khususnya di sekolah saya sih sebenarnya kita sudah mencoba anak-anak itu tidak ada jarak ya, kita ngobrol, diskusi, bercanda itu juga insya Allah, apalagi ditambah dengan guru BK yang punya partner masih muda, ya kekinian lah. Kadang-kadang ya itu tadi, anak-anak yang bermasalah itu dan mereka merasa nyaman dengan kesalahannya, tidak mau berubah lah, itu yang masih menjadi PR buat kita. Yang mudah-mudahan kedepannya semakin baik lah ya perkembangannya untuk anak-anak itu juga. Kalau kita kan sharing dari saya selaku BK. Bu Ade Irma, guru BK di mana Bu? Di swasta, di negeri, atau di berbasis agama atau IT? Di SMP negeri Pak Rizal. Oh, SMP negeri. Oh. Iya.
Di SMP negeri. Jadi ya seperti itu Pak Riza. Ada anak-anak yang pengen, Bu saya pengen gini begini. Ya, ada yang begitu. Tapi ada juga yang sudah ketahuan berkali-kali melakukan pencurian, contohnya ya. Anak-anak yang termasuk yang berperilaku aneh ya, yang menyimpang lah perilaku. Ini yang kalau nggak ketahuan ya susah banget gitu di apa namanya di kita itu yang menjadi dalam ya ini sekedar sharing aja mungkin tuh Pak Rizal. Iya boleh Bu, terima kasih. Mungkin kalau dari saya mungkin Ya kalau dari saya sih pengalaman menemui anak yang trauma itu anak SD. Nah yang tadi saya sempat sharing itu anaknya laki-laki. Kalau di SD negeri dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari gurunya, guru mata pelajaran. Saat itu emang dia nggak mau nulis, dia maunya main, terus ya kayak ditekan aja. Dia ada ini. Kalau di sekolah yang baru itu yang saya temui itu anaknya kalau megang pensil aja nggak mau. Habis itu kalau enggak dia akan kebayang-bayang sama yang wali kelas yang tersebut emang terkenal emang disiplin gitu kan, disiplinnya emang itu kan. Nah jadi itu emang saya kayak rekonstruksi kognitif dulu, saya perbaiki kognitifnya, saya luruskan. Alhamdulillah perlahan-lahan anaknya jauh lebih baik sampai saat ini dia lebih nyaman. Iya, oke. Ya, semangat terus Pak Rizal. Mudah-mudahan ya kita bisa memerangi meskipun tidak menghilangkan traumatis pada anak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rizal. Ya, sama-sama Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Pak Rizal, Bu Ade ini adalah guru SMP 6 ya Bu Ade ya, guru BPK SMP 6 ya. Bu Yeti. Loh, kalau di SMP yang Bu Ade itu kan SMP 6. Di SMP ya. Bu Ade itu guru BK-nya ada berapa Bu? Ya Pak, ada 3 yang Mas saya yang oke yang itu Pak Rizal. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa sharing pengalaman. Ya, sharingnya ini Bu Ira ya, ini Bu Ira sudah bisa masuk lagi Pak Rizal. Kelihatannya ini bermasalah lagi dengan sinyal karena dia tidak ada mic-nya gitu. Jadi mungkin diminta mungkin sekarang kebetulan di sini kan ada juga instruktur Bu Ade dan Bu Sugi. Mungkin ini minta masukannya ya bagaimana dengan sedikitnya terhambat ini. Untuk Pak Rizal sih oke lah, tapi mungkin ini Bu Ira nggak bisa masuk terus dari tadi. Gimana Bu Ade dan Bu Sugi? Bu Sugi gimana Bu Ade? Ya Bu Yeti, ya memang mungkin memang seperti inilah ya kendala kita dengan IT ya. Kadang-kala kita juga sering mengalami itu ya. Awalnya bisa masuk tapi suara nggak kedengeran gitu, ntar tiba-tiba terlempar. Memang banyak sekali kendala seperti itu, tapi kan hari ini Pak Rizal sudah luar biasa ya, ditemani Bu Yeti juga. Artinya ini semua berjalan lancar. Bu Ira mumpung masuk dan bisa ada on, Bu Ira mangga langsung aja Bu Ira. Terima kasih. Ini tadi keluar masuk kata suruh saya, mohon maaf entah kenapa hari ini agak
memang kayak juga. Kalau baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Mungkin dari Bu Sugi, Bu Shirley, dipersilakan mungkin sharing pengalamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bisa terkemar, dan itu pernah saya alami ketika di tempat sedang presentasi tiba-tiba bayangkan kan, akhirnya saya bisa masuk lewat HP. Intinya jangan panik. Jadi intinya jangan panik. Ini bisa masuk, alhamdulillah, karena itu di luar kemampuan kita. Prepare sudah sebaik-baiknya, tapi kan kadang-kadang hal-hal yang sifatnya non teknis itu berpengaruh. Untuk materinya sudah sangat oke. Bagaimana relaksasi, teknik konseling dalam relaksasi itu memang dibutuhkan. Untuk di sekolah SMA 5 pun kadang-kadang sering jemput bola ketika menganggap konseling itu adalah hanya orang-orang bermasalah. Ketika dilakukan pendekatan personal, alhamdulillah ternyata bisa tergali beberapa permasalahan dan alhamdulillah ada solusinya. Yang penting bagaimana menempatkan siswa itu, kadang bisa sebagai murid, kadang bisa sebagai teman atau bahkan sahabat, baru mereka mau. Jadi yang utama gunakan simpati terlebih dahulu. Seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Rizal juga sudah melakukan pendekatan sehingga kognitifnya itu mereka menjadi pede lagi. Kadang-kadang orang yang pede bisa hilang karena ada permasalahan sehingga kognitifnya makin turun. Mungkin itu saja untuk materinya sudah oke. Saat siang makan kolang-kaling, paling enak ditambah es. Teknik relaksasi dalam konseling, materinya oke, it's the best. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bu Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya semuanya, Pak Rizal, Bu Ira, alhamdulillah Bu Yeti mau jadi host. Sukses selalu. Terima kasih Bu Sugi masukannya. Suaranya kecil Bu Ira, boleh? Bu Ira, suaranya kecil sekali. Bu Ira nih mati. Bu Ira bisa tutup aja Bu Ira. Bu Ira silakan Bu. Ya. Baik. Perjuangan kita bersama ya. Mungkin langsung aja kepada Pak Rizal untuk closing statement-nya Pak Rizal. Nah, itu langsung aja kesimpulan ya Bu. Pak Rizal. Kesimpulan dari hari ini, diskusi hari ini, teknik relaksasi itu ya teknik yang sederhana saja.
teknik yang bisa dilakukan dalam keseharian, mungkin mendengarkan musik sambil biasanya teknik relaksasi itu bisa macam-macam sih relaksasi. Ya, yang paling sederhana ya tadi mungkin mendengarkan musik, rebahan, tidur. Nah, macam-macam sekali. Nah, kalau yang saya bahas kali ini adalah teknik PMRT, teknik relaxation otot, lebih ke fisik. Jadi kalau kita fisik, mungkin kita larinya juga ke fisik juga. Jadi dalam konseling itu banyak sekali tekniknya, kurang lebih mungkin 40 teknik ya. Ini salah satu teknik saja yang jadi alternatif yang bisa dikembangkan atau menjadikan alternatif mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk menangani gejala-gejala yang seperti yang saya sebutkan tadi, cemas, takut, kurang percaya diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi sama host kita, Bu Yati Meriani. Mungkin ada masukan lagi dari Bu Yati? Iya. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin sekarang Bu Ira bisa masuk lagi nih. Silakan Bu Ira untuk penutupnya. Oke, karena Bu Ira tidak bisa, mungkin langsung saja saya tutup. Terima kasih semua adik. Dan jangan lupa kepada Bu Ade, Bu Shirley, dan Bu Sugi juga pada untuk mengisi referensi yang sudah disediakan di dalam setnya. Itu saja dari kami, mohon maaf dengan segala macam kendala. Mudah-mudahan tidak mengurungkan niatnya dan semangatnya Pak Rizal dan Bu Ira. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu mungkin Bu Ade dan Bu Sugi untuk memberi, mungkin ada tambahan lagi sambil menunggu, mungkin Bu Ira mau presensi dulu. Silakan Bu Sugi dan Pak Ade dan Bu Ade. Oke, dari saya sebentar ya Bu Yati ya. Untuk flyer kalau boleh nanti mohon untuk narah hubung itu tulisan moderatornya ada 2. Nanti untuk salah satu misalnya Bu Yati tulis ganti host ya Pak Rizal. Ya Bu. Playernya udah sangat bagus, hanya tulisan moderatornya 2. Jadi nanti tinggal moderator yang atas nama Bu Yati diganti host itu saja. Siap Bu. Terima kasih Pak Rizal. Semangat. Semangat juga Bu. Semangat menginspirasi. Iya, terima kasih. Kita langsung pamit lab ya. Oh, silakan Bu, silakan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di room kami. Ya, semangat. Mudah-mudahan bisa sampai di diseminasi, memasukkan kantong tugas dan lulus dengan dapat sertifikat. Sukses Amin, dan amin, semangat. amin ya Rabbal Buat Bu Alamin. Shirley juga. Buat Bu Shirley juga. Terima kasih. Gak ada.
Jangan ribet kamu ya.